Sebelumnya kita udah membahas bagaimana demokrasi di Indonesia ini sedang mengalami penurunan atau pemburukan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah faktornya apa sih gitu kan? Apa kira-kira yang membuat itu menurun atau apa exactly variabel yang mungkin berhubungan atau berkorelasi dengan itu? Nah, itu yang akan menjadi bahasan kita dalam episode kali ini di Bedah Politik bersama Mas Saiful Mujani. Mas Saiful, sebelumnya kita sempat mengangkat data-data yang memotret kinerja demokrasi Indonesia sekarang kayak gimana atau dalam berapa tahun terakhir gitu ya, di mana di situ ada tren penurunan atau pemburukan. Nah, mungkin kita bisa angkat variabel atau faktor yang sekiranya mungkin berkorelasi atau berpengaruh terhadap hal itu gitu, Mas Saiful. Oke. Bisa mulai dari apa? Silakan nanti Mas Saiful angkat. Oke, Kania. Jadi satu hal gitu ya, demokrasi kita mengalami penurunan gitu ya. Tapi kita juga ingin tahu kenapa itu menurun, faktor apa yang berhubungan dengan penurunan tersebut gitu ya. Ada beberapa penjelasan. Salah satu yang biasa dipakai untuk menjelaskan tentang penurunan ini adalah tentang kinerja pemerintah gitu ya. Jadi kalau kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari itu buruk, maka itu akan berdampak pada kinerja demokrasi itu sendiri. Jadi masyarakat akan melihat, wah demokrasi kita buruk. Buktinya apa? Pemerintah jalannya menjalankan pemerintahannya buruk. Kira-kira begitu. Jadi masyarakat menilai demokrasi juga dari bagaimana pemerintah menjalankan pemerintahannya gitu. Persis, kan ya. Jadi dari aspek yang sangat praktis sebenarnya ya. Jadi tidak pada aspek yang melulu konseptual abstrak gitu ya. Tapi juga konkretnya apa sih di demokrasi kira-kira gitu. Buktinya pemerintahan nggak bisa menjalankan apa yang saya harapkan. Berarti demokrasi ini kinerjanya buruk dong. Kira-kira begitu kan. Karena apa? Karena pemerintahan itu dibangun dari fondasi demokrasi. Kira-kira begitu kan ya. Nah, ada satu penjelasan. Salah satunya tadi yang saya katakan adalah kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah banyak sekali dimensinya bisa kita teliti. Tapi yang cukup sederhana dan merangkum kira-kira begitu kompleksitas variabel itu adalah penilaian terhadap kinerja presiden gitu ya. Itu jadi simple, seberapa puas Anda dengan kerja Presiden SBY misalnya pada waktu itu, Presiden Megawati waktu itu, kemudian sekarang Presiden Jokowi, kira-kira begitu, puas atau tidak puas, sangat puas atau sangat tidak puas, dan seterusnya seperti itu. Nah, di dalam survei opini publik nasional, kita punya data ini tentang kepuasan atas bukan Presiden Jokowi ini, udah presiden ya, presiden saja, karena kita punya data pada zamannya Pak SBY ya, 2009 sampai sekarang. Nah, terlihat di situ bahwa orang yang merasa sangat puas atau cukup puas dengan kinerja presiden gitu ya, itu akan mengatakan positif atau puas dengan kinerja demokrasi. Itu ya. Jadi bagaimana caranya memperkuat itu? Bikinlah masyarakat puas dengan kinerja pemerintah. Karena itu pada gilirannya akan berefek positif terhadap demokrasi itu sendiri. Jadi ada gitu ya, bertingkat kan ya. Dari yang sangat praktis kemudian pada level yang lebih abstrak demokrasi itu sendiri. Ya. Sebaliknya, kalau kinerjanya itu dinilai tidak memuaskan, kurang atau tidak puas dengan kinerja presiden, maka dia akan membuat orang tidak puas dengan kinerja demokrasi. Kira-kira begitu. Jadi sangat berhimpitan. Seperti kan ia bilang tadi, jadi kalau begitu orang bisa langsung menilai terhadap demokrasi itu dari praktek yang dilakukan oleh pemerintah. Itu benar, itu adanya gitu ya. Jadi oleh karena itu, kalau pemerintahan kita buruk kinerjanya, itu betul-betul ancaman yang sangat serius terhadap demokrasi kita. Nah, jadi tentu saja banyak indikator, banyak kemajuan tentu saja, pembangunan infrastruktur dan seterusnya. Tapi juga kita tahu bahwa kinerja pemerintah kan bukan hanya ekonomi, bukan hanya infrastruktur, banyak aspek yang lain tadi. Kita bicara tentang civil liberty, ya kan? Bagaimana polisi menangani gitu ya. Masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat, demonstrasi dan seterusnya kayak begitu.
Nah, jadi itu juga masuk ke dalam ini. Nah, kita katakan kalau ekonomi, sebutlah misalnya kita banyak pembangunan, tapi kan masyarakat tidak biasa dengan hutang. Hutang kita naik terus, gitu ya. Dari waktu sekarang ini udah sangat tinggi hutang kita, walaupun pemerintah meyakinkan bahwa itu aman. Kira-kira begitu. Tapi masyarakat umum menilai itu sesuatu yang mengkhawatirkan, kira-kira begitu. Nah, itu juga mempengaruhi sikap masyarakat dalam melihat kinerja atau menilai kinerja dari presiden, gitu, dari pemerintah. Gitu ya. Itu satu. Kedua, yang lebih spesifik adalah ekonomi. Tadi juga saya nyebut ekonomi. Ada variabel, ada pertanyaan dalam survei nasional adalah bagaimana menurut penilaian Anda kondisi ekonomi sekarang dibanding tahun lalu? Apakah lebih baik? Apakah tidak ada perubahan sama saja atau memburuk gitu ya dibanding tahun lalu? Nah, itu juga berhubungan dengan kepuasan terhadap kinerja demokrasi. Yang menilai lebih baik kondisi ekonomi itu memperkuat kinerja demokrasi. Kepuasan kinerja yang hijau demokrasi, itu angkanya di angka rata-ratanya 75-80 begitu ya. Sementara sebaliknya yang mengatakan lebih buruk itu mengatakan yang puas dengan itu rendah sekali ya. Dengan dengan kinerja demokrasi. Kira-kira begitu. Jadi ada korelasi tadi yang Kania sebut, korelasi yang sangat positif. Jadi kalau kondisi ekonomi kita memburuk, ya sekarang sih alhamdulillah ya mulai pulih setelah pandemi ini. Kita harapkan dari sisi ekonomi aspek ini mungkin akan memberi sumbangan positif untuk kepuasan atau kinerja demokrasi kita ke depan. Kira-kira harapannya begitu. Cuma lagi-lagi masalah demokrasi bukan hanya masalah kinerja ekonomi, tapi masih banyak aspek yang lain yang itu bisa mempengaruhi secara keseluruhan kinerja demokrasi di negara kita kan ya. Oke, berarti itu ya tadi dua faktor ya secara umum ya. Pertama kepuasan terhadap kinerja presiden yang juga secara langsung berkorelasi ternyata berbanding lurus dengan kepuasan terhadap demokrasi. Kemudian yang kedua adalah dengan kondisi ekonomi ternyata ya korelasinya. Jadi ketika ekonomi baik ya orang juga melihat demokrasi itu baik. Gitu ya citranya. Kalau misalnya ekonomi dianggap memburuk kondisinya ya dia akan melihat demokrasi juga memburuk gitu ya. Ya berarti sebenarnya secara umum mungkin dua hal itu adalah tempat atau variabel yang dipakai masyarakat dalam menilai demokrasi ya. Maksudnya bahwa persepsi masyarakat terhadap demokrasi itu dibangun oleh dua hal itu sebenarnya. Iya, dan praktis sebetulnya ya. Iya. Dari pengalaman mereka sendiri dalam kehidupan ekonomi. Cuma satu hal yang perlu mungkin ditambahkan kan ya. Ada negara-negara yang kinerja ekonominya bagus, tapi tidak demokrasi, kan gitu loh. Iya betul. Nah jadi Singapura misalnya atau China, gitu ya, PRC negara Republik Rakyat Cina, itu ekonominya cukup bagus, tapi kan tidak demokrasi. Nah artinya apa? Artinya berkembangnya ekonomi tidak otomatis membuat demokrasi tumbuh di negara itu gitu. Itu hal yang lain. Tapi kalau di negara yang sudah menganut demokrasi, itu korelasi itu sangat kuat gitu ya. Seperti kita tunjukkan tadi seperti di Indonesia atau negara-negara Eropa Barat di mana kinerja pemerintah itu bisa mengancam kinerja demokrasi itu sendiri gitu ya. Kalau pemerintah kinerjanya baik itu akan memperkuat demokrasi. Kira-kira begitu kan ya. Iya, orang juga memang mesti paham juga ya bahwa bagaimanapun juga yang namanya konsep demokrasi itu tujuan fundamentalnya kan memang bukan bagaimana menghasilkan kekayaan atau kemakmuran ya, tapi bagaimana menghasilkan kebebasan gitu buat orang-orang. Jadi memang itu pilihan gitu. Maksudnya kita harus memilih memang kita mau suatu sistem yang fokusnya bikin kemakmuran aja, maksudnya bagaimana supaya semakmur-makmurnya ya, atau bagaimana makmur iya tapi ya bukan makmur ya poinnya, tapi lebih kepada bagaimana pemerintahan dan masyarakat itu menjalankan sistem sosialnya itu secara demokratis gitu. Secara apakah kita terlibat atau lebih beradab, lebih manusiawi, menghargai manusia, kira-kira gitu. Jadi ya memang itu bukan namanya ekonomi dengan demokrasi memang bukan dua hal yang memang dia di dalam satu sama lain ya. Maksudnya memang demokrasi pada dasarnya bukan mengurusi itu gitu. Jadi memang demokrasi bisa menghasilkan ekonomi yang maju, bisa enggak ya. Tapi poin dari demokrasi
demokrasi adalah kita dapat kebebasan itu sebagai manusia atau enggak, atau mungkin tadi versinya Mas Saiful, apakah kita sebagai manusia mendapatkan sikap-sikap yang menghargai, ya misalnya yang membiarkan kita memilih misalnya untuk pilihan-pilihan hidup kita secara bebas gitu kan, ataukah negara menganggap kita sebagai propertinya dan mengatur apa masalah, yang kita harus pikirkan. soal keadaban kita dalam kehidupan berbangsa. Demokrasi itu bagi saya itu adalah satu bentuk politik yang beradab karena menghargai manusia gitu ya, hak-hak manusia, kesetaraan dan seterusnya seperti itu nilainya, bukan pada level orang tuh kaya atau miskin. Betul. Itu yang itu utama bagi saya. Itu udah urusan lain lagi. Kalau untuk mau mengejar kekayaan, nah ini toolsnya beda lagi ya, bukan demokrasi lagi. Tapi secara ternyata secara prakteknya, maksudnya di lapangan ternyata masyarakat memakai ukuran itu juga ya untuk menilai demokrasi gitu ya. Jadi kalau ekonomi bagus, demokrasi bagus gitu. Sedangkan benar tadi kata Mas Saiful, sebenarnya ada aspek praktis ya. Iya, tapi sebenarnya ada di negara-negara yang ekonomi yang bagus juga bukan berarti demokrasinya bagus. Karena lagi-lagi itu adalah suatu pilihan sendiri yang harus dibuat. Apakah kita mau memberikan warganya kebebasan gitu kan? Apakah suatu negara mau memberikan kepercayaan pada individu-individu warga negaranya untuk menentukan sikap, menentukan pendapat, memilih kepercayaan untuk berpikir dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita memilih untuk kita nggak percaya, ya mendingan dibatasin gitu kan jadinya, dan jadi tidak demokratis seperti itu yang negara terjadi lainnya di banyak negara yang otoriter ya. Iya betul. Oke. Kita mungkin bahas nanti ada faktor lainnya lagi juga ya Mas ya. Tadi aspek kita sebut satu penjelasan ekonomi politik tentang kinerja demokrasi. Saya nanti ingin diskusi lagi sama Kania tentang bagaimana aspek kultural gitu ya, khususnya agama, hubungannya dengan demokrasi. Dengan demokrasi ya. Oke. Ya kalau gitu segitu dulu untuk episode kali ini. Nanti bahasan yang tadi Mas Saiful udah sempat kisi-kisiin, kita lanjutin diskusinya di episode selanjutnya.